Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Nabila Syofa Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan materi fisika kelas 11 tentang gelombang. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu gelombang? Nah, gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang merambat getaran tanpa memindahkan partikel, yang artinya partikel hanya bergerak di sekitar titik kesetimbangan. Gelombang dibedakan berdasarkan medium dan dibagi lagi menjadi 1. Gelombang mekanik, yaitu gelombang yang membutuhkan medium, contohnya gelombang laut dan gelombang bunyi. Yang kedua, gelombang elektromagnetik, adalah gelombang yang tidak butuh medium, contohnya gelombang cahaya. Gelombang dibedakan berdasarkan arah rambat, yang dibagi lagi menjadi 1. Gelombang transversal, yaitu gelombang yang tegak lurus dengan arah rambat, contohnya gelombang cahaya. 2. Gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang searah dengan arah rambat, contohnya gelombang permukaan, gelombang bunyi, dan pegas. 3. Gelombang sirkular, yaitu gabungan gelombang transversal dan longitudinal, contohnya gelombang pada permukaan air. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang besaran gelombang. Di besaran gelombang terdapat amplitudo, yang merupakan simpangan terjauh yang dimiliki suatu gelombang. Panjang gelombang dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada gelombang transversal. Satu gelombang memiliki simbol yang disebut lambda. Transversal memiliki satu bukit dan satu lembah. Sedangkan untuk gelombang longitudinal memiliki satu rapatan dan satu renggangan. Di besaran gelombang terdapat periode, dilambangkan dengan T besar. Periode gelombang adalah lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. T besar, periode sama dengan T waktu dibagi N jumlah getaran. Selanjutnya, frekuensi gelombang, dilambangkan dengan F kecil. Frekuensi gelombang adalah jumlah getaran yang terjadi dalam satuan waktu. F frekuensi sama dengan N jumlah getaran dibagi T waktu. Untuk hubungan periode dan frekuensi dapat dirumuskan seperti ini. Selanjutnya, cepat rambat gelombang. V kecil sama dengan lambda dibagi T besar, atau V sama dengan lambda dikali V dikali F. Untuk contoh soal besaran gelombang seperti ini. Seutas tali digetarkan pada salah satu ujungnya, sehingga menghasilkan gelombang seperti di gambar. Jika ujung tali digetarkan selama 0,5 second, maka panjang gelombang dan cepat rambat gelombang berturut-turut adalah. Maka yang ditanya adalah lambda dan X-nya. Diketahuinya seperti ini. N-nya 2, X-nya 50 cm, dan waktunya selama 0,5 second. Maka menggunakan rumus F dikali N dibagi T sama dengan 4 Hz. Untuk seperti ini. Maka lambdanya 25 cm. Untuk X maka 25 dibagi 1/4 sama dengan 100. Maka jawabannya adalah A. Nah, selanjutnya, gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang merambat dengan amplitudo tetap atau konstan di setiap titik yang dilaluinya, memiliki bentuk yang sinusoidal sehingga dapat dibentuk sebuah persamaan gelombang berjalan. Nilai beda fase berkisaran antara 0 sampai 1 dengan nilai bilangan bulat diabaikan. Dua gelombang dikatakan sefase apabila beda fasenya 0 dan memiliki frekuensi dan titik simpangan sama dalam waktu yang sama. Dua gelombang dikatakan berlawanan apabila beda fasenya setengah dan memiliki frekuensi sama, namun memiliki titik simpangan yang bercerminan. Di gelombang berjalan terdapat fase gelombang, yaitu sudut fase yang ditempuh tiap satu putaran. Dapat dirumuskan seperti ini. Fase gelombang sama dengan T waktu dibagi T periode ditambah X dibagi lambda. Untuk sudut fase adalah sudut yang ditempuh gelombang saat bergetar dalam fungsi sinus.
Theta sama dengan 2pi kurung buka T waktu dibagi T periode ditambah X dibagi lambda tutup kurung. Selanjutnya ada beda fase, adalah selisih antara satu fase dengan fase lain yang dapat dirumuskan seperti ini. Beda fase sama dengan delta X dibagi lambda, atau delta X sama dengan X2 dikurang X1. Selanjutnya, persamaan simpangan gelombang berjalan dapat dirumuskan seperti YP sama dengan plus minus A sin tutup buka omega dikali T waktu plus minus K dikali X tutup kurung. Y merupakan simpangan partikel P dalam meter, A amplitudo dalam meter, omega merupakan frekuensi sudut radian per second, T waktu getar titik asal second, K bilangan gelombang, dan X adalah jarak partikel P ke asal getaran, yang dimana dapat dirumuskan seperti ini. Persamaan simpangan menggunakan fase gelombang juga dapat dirumuskan seperti ini. Makna persamaan persimpangan. Jika amplitudonya lebih besar dari 0 maka positif. Arah getaran gelombang pertama ke atas lebih dulu. Sedangkan jika amplitudonya kurang dari 0 maka negatif. Arah getaran gelombang pertama di bawah lebih dulu. Dan untuk arah rambat gelombang, jika omega dan K sama tanda, maka arah rambat gelombang adalah ke kiri. Jika omega dan K berbeda tanda, maka arah rambat gelombang adalah ke kanan. Seperti pada di gambar. Selanjutnya ada persamaan kecepatan. Gelombang berjalan merupakan turunan pertama dari persamaan simpangan. Y aksen sama dengan V sama dengan dy per dt yang dirumuskan seperti ini. Kecepatan minimum gelombang terdapat pada amplitudo dan kecepatan maksimum terdapat pada simpul. Selanjutnya, kecepatan maksimum gelombang terjadi pada saat cos tutup buka omega dikali T plus minus K dikali X tutup kurung sama dengan 1 yang dapat dirumuskan seperti ini. V maksimum sama dengan omega dikali amplitudo. Untuk persamaan percepatan gelombang berjalan merupakan turunan pertama persamaan kecepatan yang dapat dirumuskan seperti ini. Dan untuk percepatan minimum gelombang terdapat pada simpul dan percepatan maksimum terdapat pada amplitudo. Dan untuk percepatan maksimum gelombang terjadi pada saat sin kurung buka omega dikali T plus minus K dikali X tutup kurung sama dengan 1 yang dapat dirumuskan seperti ini. Perbedaannya ada di min omega kuadrat. Nah, ini merupakan contoh soal gelombang berjalan. Dua gabus berada di puncak-puncak gelombang, keduanya bergerak menarik turun di atas permukaan air laut sebanyak 20 kali dalam waktu 4 second, mengikuti gelombang air laut. Jika jarak kedua gabus 100 cm dan di antaranya terdapat 2 lembah dan 1 bukit, frekuensi gelombang dan percepatan rambat gelombang berturut-turut adalah diketahuinya N 20 kali. Untuk waktunya 4 second, maka 2 lambda sama dengan 100 cm. Untuk 1 lambdanya adalah 100 dibagi 2, 50 cm. Yang ditanya adalah frekuensi dan rambat gelombangnya. Dan dirumuskan seperti ini. Maka jawabannya adalah E, 5 Hz dan 250 cm per second. Selanjutnya ada gelombang stasioner. Gelombang stasioner diam adalah gelombang yang merambat dengan amplitudo berubah atau tidak konstan di setiap titik yang dilaluinya. Gelombang stasioner dapat terbentuk karena 1. Dua gelombang koheren bergerak berlawanan arah di sekitar titik kesetimbangan. 2. Sebuah gelombang mengalami pemantulan.
Selanjutnya, refleksi gelombang mekanik akan menghasilkan sebuah gelombang stasioner. Nah, cepat rambat gelombang stasioner menurut percobaan Milde dipengaruhi oleh keadaan medium rambat gelombang. Cepat rambat gelombang stasioner menurut Milde dapat dirumuskan seperti ini. V sama dengan akar dari F per mu. V sama dengan cepat rambat gelombang, F sama dengan gaya tegangan tali, mu adalah massa jenis tali tiap satuan. Dapat juga dirumuskan seperti ini, mu sama dengan M massa tali dibagi L panjang tali. Nah, selanjutnya, terdapat dua refleksi gelombang. Bedanya, ini refleksi gelombang pada ujung terikat, memiliki persamaan gelombang stasioner seperti ini, dan untuk amplitude gelombang stasionernya seperti ini, letak sampul dari ujung terikat, dan ini merupakan letak perut dari ujung terikat. Sedangkan untuk refleksi gelombang pada ujung bebas, memiliki persamaan gelombang stasioner seperti ini, amplitude gelombang stasioner seperti ini, letak sampul dari ujung bebas seperti ini, letak perut dan dari ujung bebas seperti ini. Nah, ini merupakan contoh soal gelombang stasioner. Gambar di bawah nyatakan perambatan gelombang tali. Jika periode gelombang 2 second, maka persamaan gelombangnya adalah diketahui amplitudenya 0,5 meter. Untuk T periode sama dengan 2 second, yang ditanya adalah Y untuk persamaannya. Maka panjang gelombang dapat dirumuskan seperti ini. N kali lambda sama dengan L. 2 kali lambda sama dengan 8, maka lambdanya adalah 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kita cari bilangan gelombang dan frekuensi sudutnya. Untuk K sama dengan 2pi dibagi lambda sama dengan 0,5pi. Untuk omega sama dengan 2pi dibagi T periode. Karena periodenya 2, maka omega sama dengan pi rad per second. Jadi persamaan gelombangnya, gelombang pertama kali merambat ke atas berarti amplitudenya positif, gelombang merambat ke kanan, maka K-nya min. Maka ditemukanlah persamaannya seperti ini. Jawabannya adalah B. Nah, ini merupakan gejala-gejala gelombang. Gejala gelombang terdiri dari refleksi, dispersi, refraksi, disfraksi, interferensi, polarisasi, dan efek Doppler. Refleksi. Pemantulan gelombang terjadi berdasarkan hukum pemantulan gelombang. Dispersi. Penguraian gelombang merupakan perubahan bentuk gelombang mekanik ketika merambat pada suatu medium berbeda. Contohnya, penguraian polikromatik putih pada prisma menjadi monokromatik. Gambarnya seperti ini. Gelombang datang garis normal dan gelombang pantul terletak pada satu bidang datar. Sudut datang I gelombang sama dengan sudut pantul R kecil. Maka I sama dengan R kecil, sinar datang, sinar pantul. Nah, selanjutnya refleksi. Pembiasan gelombang terjadi berdasarkan hukum Snellius. Persamaan umum pembiasan gelombang seperti ini. Sin I dibagi sin R sama dengan V1 dibagi V2 sama dengan lambda 1 dibagi lambda 2 sama dengan N. Ini adalah sudut datang, V1 kecepatan gelombang pada medium asal, R sama dengan sudut bias, V2 adalah kecepatan gelombang pada medium tujuan, N sama dengan indeks bias relatif. Indeks bias relatif adalah perbedaan kecepatan gelombang cahaya yang terjadi pada dua medium yang berbeda kerapatannya.
nilai indeks bias relatif dapat dirumuskan seperti ini. N sama dengan N2 dibagi N1. N adalah indeks bias medium 2 relatif 1. N2 adalah indeks bias medium tujuan, sedangkan N1 adalah indeks bias medium asal. Untuk persamaan indeks bias adalah N1 dikali sin I sama dengan N2 dikali sin R. Nah, gelombang datang, garis normal dan gelombang bias terletak pada satu bidang datar. Gelombang datang dari medium kurang rapat ke lebih rapat dibiaskan mendekati garis normal dan sebaliknya. Nah, untuk gejala selanjutnya ada difraksi. Pelenturan gelombang terjadi apabila suatu gelombang diberi penghalang bercelah. Ada dua nih jenis difraksi. Difraksi pada celah lebar menghasilkan gelombang dengan muka gelombang hanya melentur pada tepi celah. Yang kedua, difraksi pada celah sempit menghasilkan difraksi yang jelas. Seperti ini. Untuk selanjutnya ada interferensi perpaduan gelombang. Terjadi karena perpaduan dua gelombang tunggal atau lebih terjadi berdasarkan prinsip superposisi. Menurut prinsip superposisi, jika dua gelombang atau lebih berjalan dalam satu medium, maka gabungan fungsi gelombang adalah penjumlah aljabar tiap fungsi gelombang tersebut. Superposisi gelombang datang dengan gelombang pantul akan gelombang stasioner. Selanjutnya, ada interferensi gelombang yang dibagi menjadi dua. Interferensi konstruktif atau maksimum adalah interferensi gelombang sefase dan bersifat saling menguatkan. Yang kedua adalah interferensi destruktif atau minimum, adalah interferensi gelombang berlawanan, fase dan bersifat saling meniadakan. Selanjutnya, interferensi dua buah gelombang lingkaran akan menghasilkan pola terang gelap yang merupakan pola interferensi konstruktif destruktif. Selanjutnya, gejala gelombang ada polarisasi. Pengkutuban gelombang terjadi pada gelombang transversal ketika gelombang melewati suatu celah polaroid. Suatu arah gelombang akan terserap oleh celah apabila celah tidak sejajar dengan arah polarisasi dan tidak akan terserap apabila celah sejajar dengan arah polarisasi. Terakhir ada efek Doppler, adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang sumber gelombang yang diterima pengamat karena adanya jarak gerak relatif di antara keduanya. Seperti ini. Nah, di sini ada kekekalan energi mekanik gelombang. Energi gelombang merupakan energi mekanik yang dibawa gelombang ketika merambat. Energi gelombang dapat dirumuskan seperti ini. E besar sama dengan setengah kali K kali amplitudo kuadrat, atau K sama dengan 4 kali Pi kuadrat dikali M kali F kuadrat, sehingga energi gelombang sama dengan 2 Pi kuadrat dikali M dikali F kuadrat dikali A M kuadrat. Mungkin cukup sekian untuk materi gelombang. Saya Nabila Sofa Salsabila pamit undur diri.